يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأوطان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأوطان هاتف عنايا وارعاني عاتف عنايا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, Sahibul Bait Fadilatul Ustaz Da'ilallah Kiai Haji Ahmad Baihaqi Mata'anallahu bih. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan dalam perjuangan beliau dalam mendidik anak-anak santri dari Irian Barat. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan para habaib al-akramin, tentunya ayahanda kita Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Mustafa Al-Attas Mata'anallahu bih. Para habaib al-akramin yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, keluarga besar almarhum Haji Baihaqi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maha suci Allah, Maha Raja Tunggal dan Abadi, yang maha memuliakan hamba-hambanya yang beriman dan menjadikan para malaikatul mukarrabin bermunajat dan berdoa untuk mereka hamba-hamba Allah yang beriman, umat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا والذين اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنة عدن تجري وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن أصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghafir, mereka para malaikat yang mengangkat arasy-Nya Allah dan semua malaikat di sekitar arsyullah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang yang beriman
Engkaulah wahai Allah, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Allah, Tuhan kami yang maha luas rahmatnya dan pengetahuannya. Faghfir lilladzina amanu, ampunilah orang-orang yang beriman. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Rabbi, ampuni dosa-dosa orang yang bertaubat, yang beriman dan mengikuti tuntunanmu yang dibawa tentunya oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqihim adzabal jahim. Gemuruh malaikat itu mendoakan orang-orang dari umat Muhammad yang bertaubat dan yang mengikuti jalan sang Nabi, dan jauhkan mereka dari api neraka. Itulah gemuruh doa para malaikat yang menopang arsyullah. Dan masukkan mereka ke surga Adan, yaitu tempat yang menjadi limpahan kemewahan dan keridhaan ilahi. Dan ternyata doa bukan hanya untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, wahai Allah, juga untuk ayah bunda mereka. Wa azwajihim, istri dan suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkaulah yang maha perkasa dan maha menghakimi. Dialah Allah yang menggerakkan para malaikat untuk berdoa, bergemuruh dengan doa mereka yang tiada pernah terhenti sejak mereka dicipta hingga alam berakhir, mendoakan orang-orang yang beriman agar diampuni dan diterima taubatnya oleh Allah. Dan juga ayah bunda mereka dan suami atau istri mereka dan keturunan mereka selalu di dalam cahaya naungan doa para malaikat Allah. Demikian arsy-Nya Allah selalu bergemuruh dan bergema dengan doa malaikat mendoakan kita, doakan keturunan kita, mendoakan ayah bunda kita, mendoakan suami atau istri kita. Demikian Allah menggerakkan dan memerintahkan mereka berbuat demikian. Dan hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim agar umat ini tahu betapa cintanya dan inginnya para malaikat itu orang-orang yang bertaubat itu diampuni oleh Allah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Memuliakan mereka sehingga para malaikat berdoa untuk mereka sampai malaikat yang paling mulia, yaitu yang menopang arsyullah. Mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman dan ayah bunda mereka dan suami atau istri mereka dan keturunan mereka. Ini diberitakan oleh Rabbul Alamin kepada kita betapa Allah memanjakan kita mukminin mukminat di permukaan bumi tanpa mereka sadari ternyata di alam yang tertinggi itu masih gemuruh mendoakan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah alam. Para malaikat mendoakan dan bermunajat untuk yang beriman. Namun alam ini marah dan murka dengan kekufuran hamba-hamba Allah. Sebagaimana firman Allah, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahuddul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu terbelah dan hampir saja bumi itu pecah dan hampir saja gunung itu lebur menjadi debu ketika hamba-hamba Allah keturunan Adam mengatakan Allah itu mempunyai putra. Alam ini hampir saja hancur lebur karena takutnya kepada kemurkaan Allah.
alam ini sangat mengagungkan Allah, maka setiap penghinaan kepada Allah mengguncang alam semesta. Sehingga ketika muncul pengakuan bahwa Allah mempunyai anak, hampir saja alam ini hancur lebur, kata Allah, dari takutnya. Ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tiada sepantasnya bagi, tidak seyogianya Ar-Rahman dianggap mempunyai anak. Wa kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani 'abda. Wa kullu laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang ada di langit dan bumi dari makhluknya akan datang menghadap kepada Allah. Semua yang ada di langit dan bumi dari ciptaan Allah. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah sudah tahu berapa jumlah makhluk hidup yang diciptakannya, dan Allah betul-betul telah mengetahui jumlahnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan datang kepada Allah menghadap satu persatu seorang diri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah malam kekalahan muslimin. Inilah malam tunduknya dan kalahnya umat Nabi Muhammad SAW. Muslimin merayakan malam 1 Januari yang tidak ada apa-apa dari perubahan alam. Tentunya boleh saja merayakan hari libur, tapi bukan meniup trompet yang itu merupakan adat istiadat dan syiar besar bagi mereka yang di luar Islam. Jika mereka yang meniupnya, maka kita lepas daripada segala tuntutan bagi mereka. Namun kita, khususnya anak-anak kita muslimin, muslimah, suami atau istri atau tetangga kita, mereka yang meniupnya. Tidak ada perbedaan antara 31 Desember dengan 1 Januari. Alam tidak berubah, malam tidak berubah, bintang tidak berubah, kesemuanya tetap milik Allah. Lalu apa yang membuat hal ini menjadi berbeda dengan malam-malam lainnya? Semua malam tetap milik Allah. Untuk inilah tabligh akbar ini kita adakan. Karena tetap setiap malam itu milik Rabbul Alamin. Mau malam Senin, malam Selasa, awal tahun, akhir tahun, semua tetap milik Allah. Dan semua yang hidup tetap milik Allah. Dan mereka tidak memiliki dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki miliaran sel yang ada merangkai tubuhnya, dan mereka tidak memiliki air yang mereka minum dan makanan dan bumi yang mereka injak. Kesemuanya dicipta oleh Allah dari ketiadaan dan kita dipinjami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita renungkan bagaimana saudara-saudari kita gembira dengan segala hal-hal yang bersifat dosa di malam ini, padahal di belahan bumi yang lain banjir darah di bumi Palestina. Palestina banjir darah dan jeritan dan tangisan, yang kehilangan anak, yang kehilangan ayah, yang kehilangan ibu. Dan saudara-saudari kita terus gembira di tempat lainnya, dan ini semua adalah muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya mereka yang mendengar tentang berita ini, bagaimana keadaan saudara kita di Palestina, hendaknya paling tidak mereka berdoa dan peduli. Dan tentunya hadirin hadirat, kejahatan Yahudi dan Zionisme ini bukan hanya di Palestina, tapi di seluruh dunia. Kita ini sudah kalah ekonominya, sosialnya, budayanya, politiknya, semua sudah ditentukan mengikuti tertib mereka. Satu contoh kecil dalam hal perekonomian. Saya didatangi salah seorang Habib, alhamdulillah beliau itu, saya tidak sebut namanya, beliau itu pengusaha yang memiliki kecap kurma. Itu milik salah seorang Habib. Ia berkata,
Habib Munzir, sekarang perekonomian kita sudah dikuasai oleh mereka yang di luar Islam. Saya berkata, orang-orang muslim masih banyak yang kaya raya. Dia berkata, coba saja kita beli minimarket itu, sediakan tanah tentunya. Kita yang punya tanah, kita yang menyiapkan bangunannya, kita yang mengontrak dan membantu menjual barang mereka. Tapi jangan harap bisa naruh satu saja barang kita yang akan kita dagangkan di toko yang milik kita kalau sudah kontrak dengan mereka. Satu jenis barang pun tidak boleh ditaruh. Karena apa? Harus semuanya barang-barang milik mereka. Pemilik tempat tersebut tidak boleh menjual barangnya sendiri. Bukankah ini penjajahan? Tanah milik kita, bangunan milik kita, kita yang bantu jual untuk mereka. Dan kita tidak boleh taruh barang kita sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan kita lihat bagaimana mereka menghancurkan para supplier muslimin muslimat di negara ini. Semua yang mensuplai ke Giant, ke market besar itu semuanya dibayar 3 bulan berikutnya. Betapa menjerit dan mengemisnya para supplier yang mengirim sayur, yang mengirim telur dan segala-galanya, yang mengirim bangsa kita, bayarnya 3 bulan yang akan datang. Diputar dulu uangnya oleh mereka. Mereka minta untuk dimajukan sebulan saja, tidak diberi kesepakatan mereka. 3 bulan baru dibayar. Subhanallah. Yang menyediakan barang kita dari kampung-kampung muslimin, muslimat dan juga barangkali juga yang di luar Islam, masyarakat bangsa kita, untuk menjual di tempat mereka dan mereka yang dapat untung yang beli muslimin, muslimat tentunya. Tapi 3 bulan kemudian baru dibayar. Itu sudah perjanjian baku. Dan beliau ini juga berkata, kita sudah kumpul 3-4 orang bikin supermarket TikTok. Itu keuntungannya untuk muslimin muslimat, untuk masjid-masjid, untuk majelis taklim, majelis fukara, para aitam, anak yatim. Tapi bangkrut. Kenapa? Karena mereka buka di sebelahnya lebih besar lagi. Dan harganya jauh lebih murah dari supermarket kita. Padahal kita sudah turunkan harga, mereka turunkan harga lebih murah. Padahal supermarket lainnya tidak semurah itu. Tapi untuk menghancurkan pasar muslimin, dengan itulah cara mereka. Sampai tutup dan bangkrut itu supermarket yang milik muslimin muslimat. Demikian mereka menguasai perekonomian bangsa kita. Demikian juga budaya. Ini malam ini kelihatan sudah budaya non muslim yang merayakan muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menjerit anak-anak kecil kalau tidak diberikan trompet. Kalau tidak tiup trompet malam tahun baru, mereka akan tidak tidur sepanjang malam, menangis sampai besok. Inilah keadaan muslimin muslimat. Saudaranya menjerit di Palestina. Dan tentunya hadirin, kerusakan ini bukan hanya di Palestina, cuma yang dijelaskan dan ditayangkan di Palestina. Di seluruh dunia kekalahan kita. Pembantaian terhadap muslimin di seluruh dunia, bukan hanya di Palestina. Dan kerusakan dan penghancuran akidah di seluruh dunia. Kita jangan terlalu terpengaruh dengan media massa. Ingat, di negeri kita, di kota kita ini, hadirin hadirat, dalam 1 tahun berapa puluh rumah peribadatan semakin terus berdiri dalam 1 tahun. Itu muncul seperti itu saja. Kita bukan menginginkan kerusakan dan perpecahan, dan kita tidak menginginkan keributan. Tapi kita lihat mana kepedulian kita terhadap Allah, mana kepedulian kita terhadap masjid kita, mana kepedulian terhadap tetangga kita, mana kepedulian terhadap muslimin muslimat lain. Kenapa bisa begitu? Berapa banyak di bumi Jakarta ini dalam setiap tahun berapa ratus yang keluar dari agama Islam hanya karena barangkali sebungkus Indomie. Kenapa? Karena muslimin muslimah. Oleh sebab itu hadirin hadirat, di dalam tabligh ini saya menyampaikan tentunya kita berdoa untuk muslimin muslimat kita di Palestina agar diberi pertolongan oleh Allah. Tapi kita juga berdoa untuk wilayah kita sendiri. Wahai Rabbi, kami mengadukan keadaan kami.
keadaan kota kami dan bangsa kami yang terus terinjak-injak dari perekonomiannya, dari kebudayaannya dan segala-galanya. Rabbi, beri kebangkitan pada jiwa muslimin muslimat. Hadirin hadirat, ucapan ini sampai kepadamu dan tentunya kita bertanggung jawab untuk membenahi keadaan kita sedikit demi sedikit. Tentunya alhamdulillah majelis ini semakin makmur dan semakin maju, dan tentunya bukan hanya majelis Rasulullah, seluruh majelis taklim juga semakin maju dan semakin makmur. Ini tanda semakin dekatnya kebangkitan muslimin muslimah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sebelum mereka merubahnya sendiri. Ayat ini menunjukkan dengan jelas kalau kita sudah mulai merubah diri kita, berarti Allah akan merubah kaum kita. Kalau kita sudah bangkit keinginan, sudah seperti ini, alhamdulillah, majelis zikir makin makmur, majelis salawat makin makmur, majelis tabligh akbar makin makmur. Ini tanda masyarakat ini akan dirubah oleh Allah, keadaannya menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan harap Allah akan merubah sampai mereka sendiri mau merubah dirinya. Tanda jika mereka telah berubah, Allah akan merubah kaumnya menjadi lebih baik. Hadirin hadirat, ayat ini bukan merupakan hal yang membuat kita kecewa, membuat kita gembira. Kalau sudah ada perubahan pada satu kaum, berarti tanda Allah akan merubah kaum itu menjadi lebih baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kemuliaan kepada kita, kepedulian terhadap diri kita dan bangsa kita. Ini saudara-saudara kita dari Manokwari, dari Papua, dari Irian Barat. Mereka di sini karena lemahnya hubungan dakwah antara kita dengan Manokwari, maka tentunya yang terbaik adalah mendatangkan anak-anak dari wilayah mereka sendiri, dididik di sini, dikirim ke sana. Lebih dari 30 orang putra dan putri. Hadirin hadirat, kita juga mendukung dakwah mulia ini. Oleh sebab itu, kotak amal malam ini 100% untuk kemaslahatan dakwah santri-santri kita dari Manokwari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sana keadaan pun sangat menyedihkan. Keadaan yang sangat sulit menimpa muslimin. Sebagian muslimin di sana dalam keadaan sulit, bahkan sampai tidak ada yang punya alas kaki, tidak ada listrik, apalagi televisi. Tapi yang non muslim dibagi-bagi uang sampai satu rumah tangga 1 juta rupiah bagi yang mau keluar dari Islam. Muslimin tidak punya alas kaki. Ini keadaan saudara-saudari kita muslimin muslimat. Dan mereka telah mendengar itu, dan mereka telah bicara di depan umum saat saya ke sana. Kita dengar saja saudara kita di Jakarta terus mengirimkan uang ke Palestina, padahal kami saudara mereka yang jauh lebih butuh, dan semakin hari semakin banyak yang keluar dari Islam, dan mereka tidak pernah peduli dengan kami. Saya katakan bukan tidak peduli, tapi kan tentunya media massa. Media massa itu yang mempengaruhi kita. Bukan salah orang membantu Palestina, hal yang mulia, jauh lebih baik daripada dia menjadikan harta itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak bermanfaat. Bantu saudaranya di Palestina. Tapi tentunya masih ada yang lebih berhak, yaitu di wilayah kita sendiri atau di negeri kita sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, سأل سائل بعذاب الواقع للكافرين ليس لهم دافع من الله ذي المعرج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya, kapan itu datang yang namanya siksaan api neraka? Buktinya orang-orang yang tidak berbuat taat kepada Allah tetap saja makmur di atas bumi. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirin laisa lahum dafi' min Allah bil ma'rid.
Akan datang suatu waktu di mana tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang tidak beriman kepada Allah. Minallahil ma'arij, dari Allah yang maha memiliki medan-medan mi'raj. Para malaikat itu naik ke hadirat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat itu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bermi'raj dalam waktu 1 hari, yang 1 hari itu bagaikan 50.000 tahun di muka bumi. Maksudnya apa? Tentunya banyak penafsirannya, di antaranya adalah 1 hari kita itu, 1 hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan 50.000 tahun di muka bumi. Menunjukkan peredaran dan perputaran waktu di bumi ini sangat diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkata kepada sang Nabi, "Fasbir sabran jamila." Sabar dengan sabar yang indah wahai Muhammad dan para pengikut Nabi Muhammad. Yauma takunu as-sama'u kal-muhli, takunu al-jibalu kal-'ihn, wa la yus'alu hamimun hamiman yubassarunahu. Hari di mana langit itu akan mencair. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita menghadiri saatnya hari kiamat karena tidak ada lagi orang beriman di saat hari kiamat. Bagaikan besi yang mencair lumer dari panasnya kejadian di hari itu. Takunul jibalu kal-'ihn, dan gunung-gunung itu berterbangan dengan dahsyatnya karena kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat. Wala yus'alu hamimun hamima, dan anak-anak tidak lagi ditanya oleh orang tuanya. Ibu lagi tidak peduli dengan bayinya. Di saat itu mereka sudah melihat bagaimana dahsyatnya pembalasan atas dosa-dosanya. Hadirin hadirat. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita waliyadu billah keadaan yang sedemikian menakutkan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawma'idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Hari di mana orang itu ingin menukar siksa api neraka dengan anak-anaknya, ingin menukar siksa api neraka dengan suaminya atau istrinya, ingin menukar dengan ayahnya atau ibunya asal ia selamat dari api neraka. Kalau perlu ditukar dengan seluruh penduduk bumi masuk ke dalam neraka asal ia selamat sendiri. Man fil ardi jami'an tsumma yunji. Kalla innaha ladha, tidak akan pernah bisa ditukar, kata Allah Subhanahu wa taala, karena api itu gejolak yang sangat mengerikan. Nazza'atan lisyawa, mencerai-beraikan tulang satu sama lain. Tad'u man adbara wa tawalla, memanggil nama-nama para pendosa. Hadirin hadirat, inilah keadaan yang paling mengerikan, inilah kesedihan terbesar, inilah keadaan yang paling dahsyat yang pasti akan datang kepada semua yang hidup dari keturunan Adam. Dan mereka akan sampai kepada sidang akbar, dan hal inilah hadirin hadirat yang sirna dari benak muslimin muslimat. Padahal oleh sebab itu Allah perintahkan mereka melakukan salat. Maka tentunya kita berdoa kepada Allah, jika di antara dari kita semua yang hadir ini ada yang masih belum menunaikan salat 5 waktu, jadikan malam ini mereka bertaubat dan dibuka baginya kemudahan. Jika di antara hadirin hadirat ada juga yang masih terjebak dalam perzinahan dan belum bertaubat, Rabbi jadikan malam ini malam taubat mereka. Jika di antara hadirin hadirat ada yang masih memakai minuman keras sehingga malam ini belum bertaubat, jadikan malam ini malam taubat mereka. Jika ada di antara kami Rabbi yang masih terjepit dengan kesulitan dan masalah, jadikanlah kesulitan dan masalah kami berakhir demi keagungan zikir kehadirat-Mu. Hadirin hadirat, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkurullah dzikran katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala la taqumus saa'ah hatta alla yuqala fil ardi Allah Allah wa la taqumus saa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang menyeru nama Allah Allah. Hadirin hadirat, inilah pembenahan muslimin. Tentunya kita gembira walaupun kita sedih malam ini. Secara umum ini malam kekalahan umat Nabi Muhammad SAW di dalam syiar, kan tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun, barangkali 5-6 tahun yang lalu hampir tidak ada muslimin pakai peci putih di malam 1 Januari. Tapi alhamdulillah di malam ini dan dari tahun ke tahun semakin banyak dan semakin makmurnya muslimin muslimat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menghadiri tabligh akbar yang dibuat oleh para dai kita, tentunya yang di sini dan di tempat-tempat lainnya semakin ramai dan makmur. Malam zikir di malam ini untuk merubah keadaan malam ini, bukan menjadi malam syiar non muslim, tapi tetap malam yang milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, riwayat hadis qudsi, bahwa ana ma'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku bersama hamba-hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku, menunjukkan orang yang mengingat Allah dengan hatinya ia bersama kasih sayang Allah, dan menunjukkan bergetar dan melafazkan nama Allah itu tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh berzikir dengan hatinya, boleh berzikir dengan bibirnya, dan yang afdal adalah berzikir dengan kedua-duanya. Malam ini kita jadikan malam zikir dan malam doa. Malam ini malam gemuruhnya trompet muslimin muslimat menandakan kekalahan Islam di dalam dakwah, dan kita gemuruhkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ini tentunya sampai sekarang ini Jakarta di dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu setelah malam ini apa yang terjadi di bumi Jakarta. Apakah akan tenggelam dengan banjir seperti tahun-tahun yang lalu? Waliyadzubillah. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan segala musibah yang akan datang, khususnya di bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin. Amin Allahumma amin. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbi, beri mereka pertolongan dan kekuatan. Ya Rabbi, hancurkan musuh-musuh Islam, pecah belahkan kekuatan mereka. Ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbi, kami berdoa dihadir di majlis ini 40.000 muslimin berkumpul dalam bermunajat memanggil namamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Irian Barat, pecah belahkan kekuatan mereka yang memerangi mereka ya Rahman. Bantu mereka dalam dakwah, tegakkan masjid-masjid di bumi mereka ya Rahman. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, pecah belahkan kekuatan musuh Islam. Ya Allah, 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 Ya Allah. Satukan semangat muslimin, beri pertolongan pada muslimin di seluruh barat dan timur. Pecahkan seluruh kekuatan yang memerangi muslimin. Runtuhkan kekuatan mereka, runtuhkan keberanian mereka. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Seluruh amal pahala akan menghapus dosa-dosa. Maafkan kami yang telah berbuat zina. Maafkan kami yang telah terjebak narkoba. Maafkan kami yang telah meninggalkan salat. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kami telah dikafani dan disolatkan, jika kami diturunkan ke dalam kubur kami, Rabbi, hanya Engkau wahai Allah.
jika batu nisan telah terpasang di atas kubur kami, jadikan nama itu nama yang kau ampuni dosanya, bukan nama yang dihimpit di dalam perut bumi. Ya Allah, 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 ya Allah. Teman-teman kami yang masih terjebak dalam maksiat, yang berniat untuk berzina di malam ini, cabut keinginannya dari berzina. Ya Allah, wahai yang menyaksikan dan maha melihat, penduduk barat dan timur yang berzina, yang berjudi, yang minum minuman keras, yang terbahak-bahak dalam maksiat, wahai yang maha melihat, jangan turunkan bala, jangan turunkan musibah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau akan berjumpa dengan Allah. Ya Allah akan menyebut zikirmu di malam ini. Hambaku, kau telah menyebut namaku 1000 kali di malam itu. Ya Allah, hadirin, kau akan dipanggil oleh Allah. Allah akan mengingatkan dosa-dosamu, dan Allah akan berkata, kau berzikir padaku 1000 kali di malam itu, jadikan pengampunannya. Ya Allah, 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 ya Allah. Hadirin, jangan berat menyebut nama Allah. Adakah bibir yang lebih busuk dari bibir yang berat menyebut nama Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Allah, inilah bibir penuh dosa, tapi kau izinkan menyebut namamu, ya Rabb. Ya Allah, 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 ya Allah. Teman-teman kami Rabbi, hujani mereka dengan hidayah, hujani mereka dengan taubah. Allahumma aqbil fi qulubihim, datangkan sanubari mereka kepada taubah. Mereka yang masih menyembah selainmu, malam ini hujani mereka dengan tauhid dan hidayah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak bosan menyebut namamu, wahai Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ampuni saudara muslimin muslimat yang telah wafat